Oke, saatnya kita membuat arang ya, arang dari daun-daunan. Nah, arang dari daun-daunan ini bagus sekali untuk tanaman. Ini tidak kalah dengan arang sekam dari padi itu dan arang dari kayu juga ya. Nggak kalah dia hasilnya. Ini kalau ada daun-daunan jangan dibakar begitu saja, tapi dibakar jangan sampai dia jadi abu. Dia dibakar bagaimana dia tetap jadi arang kayak gini. Nah, kalau dia sudah terbakar kita kumpul lagi ke tengah supaya dia nanti jadi arang. Oke. Nah, ini nanti kita bisa gunakan campur di media tanam. Campur di media tanam, tanaman apa aja. Mau dia hortikultura, buah-buahan. Hortikultura misalnya cabai, tomat, ya kan? Buah-buahan gitu. Sayur-sayuran. Ini dari daun apa ya? Daun akasia. Banyak sekali berserakan, bisa kita gunakan jadi arang. Ini kalau disapu ini banyak sekali hasilnya ini, dan lebih bagus dari hasilnya dari arang kayu dan arang sekam sebetulnya kalau dari daun. Soalnya agak repot ya, cuman ketimbang kita harus buang, apalagi Anda tidak buat jadi kompos, ya buat arang aja bisa lebih berguna ya untuk tanaman. Nah, kan gampang sekali, tinggal bakar, udah cara bakarnya juga cepat ya kan. Nah, kalau udah terbakar lagi kita kumpul lagi ke tengah biar dia ini lagi, mudah kan. Oke. Tuh, karena daunnya udah kering jadi mudah terbakar api, apalagi tadi bagian dalam sudah terbentuk bara di dalam, jadi cepat, apinya cepat. Oke, sambil kita kumpulkan yang lainnya, kita sapu lagi, kumpulkan yang lain. Nah, ini kalau akasia banyak ini dari namanya ya, ini yang mengering dan jatuh. Kita kumpulkan lagi, kita buat arang dari daunan untuk kesuburan media tanam kita. Oke, kembali cek lagi. Nah, semakin dia membara, coba lihat baranya tuh, woi, ya kan. Nah, kalau kita tidak tutup lagi nanti dia bakalan jadi abu nanti. Kalau kita tutup lagi dia jadi arang seperti ini ya. Hasilnya bagus sekali, cantik dia untuk tanaman. Oke, anginnya kencang jadi apinya juga semakin ya. Sambil kita sapu lagi, kalau sudah terbakar kita tutup lagi dia biar dia tetap jadi arang ya. Ya, ini lumayan kalau cuma untuk polybagan lumayan. Kalau saya tuh pakai di cabai, tuh hasilnya bagus sekali, subur ya, lumayan bagus. Nah, ini nanti diperuntukkan untuk cabai lagi, ya. Nah, kandungan dari arang ini juga ya nggak jauh beda dari arang sekam dari padi ya, nggak jauh beda, juga bisa porositasnya lebih bagus. Jadi daun-daunan jangan dibakar gitu ya,
dibakar percuma gitu, dibakar karena dia dianggap jadi sampah, padahal gunanya bagus. Kalau toh tidak mau dibakar jadi sampah aja, ya buat kompos aja, siapin karung gitu kan. Nah kalau ada M4 ya disiram M4 aja, dibasah-basahin gitu biar dia jadi kompos. Tapi kalau nggak ada M4, airbrush juga bisa, siram aja dengan airbrush, ya kan. Nah nanti dia jadi kompos juga. Oke, sebetulnya dia tetap jadi kompos walaupun nggak dikasih M4, nggak dikasih airbrush, cuma kan prosesnya lama. Tapi kalau kita kasih D4 atau sejenisnya lah ya, dekomposer lain, itu bisa cepat prosesnya. Oke, nah coba lihat, jadi arang tuh. Kalau udah begini ya cepat-cepat kita tutup lagi. Nah, ya lah, tutup lagi. Ya, kan? Sampai dia betul-betul nanti merata. Cuma harus cepet-cepet siapin air gitu ya. Jangan sampai nanti udah mendekati jadi arang, sudah pada hitam, terus kita lambat siram ya nanti jadi abu. Ini pun sebetulnya ada yang jadi abu, ini banyak yang jadi abu, kan? Nah, cuma karena ini lagi pegang HP jadi keterbatasan gerak ini, ya. Tapi tidak apa-apa. Ini hanya sebagai contoh aja. Ini bisa sederhana tapi sangat berguna, sangat menguntungkan. Jadi tolong jangan daun-daunnya itu jangan dibuang ya. Banyak fungsinya untuk tanaman. Kalau nggak bisa buat bakar seperti ini, nggak mau repot, ya simpan aja di karung. Simpan aja di karung, jadikan kompos ya. Oke, teman-teman semua. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang nggak suka menanam, sementara banyak rumput-rumputnya gitu kan? Ya usahakan. Sayang kan kalau lingkungan tidak dimanfaatkan, bahkan sama sekali kalau tidak punya halaman juga bisa menggunakan garasi-garasi gitu kan. Tuh, bisa menggunakan polybag atau bisa menggunakan karung, bisa nanam-nanam apa saja. Paling enggak ya memanfaatkan lahan dan membuat penghijauan pekarangan, ya kan, biar tidak gersang gitu. Juga membantu oksigen udara, penyerapan karbon dioksida menjadi oksigen kalau ada tanaman-tanaman di sekitaran rumah. Oke. Nah, malah ada yang jadi abu nih ya kan? Jadi abu. Jadi kita dorong dia ke dalam. Kita bongkar dia. Nah, ini kan. Sayang kan kalau kita tidak memanfaatkan. Sebetulnya kalau dari daun akasia ini, kalau dalam keadaan mentah itu tidak dianjurkan karena dia mengandung zat racun yang namanya alolepa. Dia mengandung alolepa, itu bisa menjadi zat racun bagi tanaman lain. Tapi kalau udah kering begini sudah bagus, tidak apa-apa kalau sudah kering ya, bahkan bisa dibuat kompos begitu. Tapi kalau dia masih basah, masih daun segar, itu memang mengandung alolepa, itu bersifat racun bagi tanaman. Sehingga kalau pohon akasia itu kalau dia tumbuh itu tumbuhan di sampingnya pasti kurang subur ya. Ya pasti kurang subur. Adapun yang tumbuh itu paling tanaman-tanaman tertentu aja yang tahan dengan zat dari pohon ini akasia. Karena kita tahu akasia ini kan bisa tumbuh di tempat ekstrim sekalipun,
Walaupun tanah itu tidak begitu subur, dia bisa tumbuh bagus pohon akasia. Seperti pohon yang saya perlihatkan ini. Oh, itu subur ya, subur sekali. Padahal lihat tanahnya sangat gersang, tapi dia bisa tumbuh dengan baik, gitu kan. Nah, kita manfaatkan daun-daun untuk dijadikan arang ya. Kalau saya sebut dengan sekam itu juga tidak ada salahnya sih, ya kan. Cuma kebanyakan orang asumsinya itu kalau sekam itu ya biasanya memang dari padi ya, dari padi, supaya untuk memudahkan teman-teman petani ya sudahlah, kita anggap sekam juga lah, gitu kan. Kita anggap sekam aja sekalian. Pokoknya dia kalau jadi arang sekam. Nah, misalnya kalau dari kayu, sekam kayu, selesai. Ini dari daun-daun, sekam daun, ya kan? Supaya nggak repot mengkategorikannya, gitu. Ya kan? Karena kemarin ada yang protes loh sama saya di video yang serbuk gergaji itu, katanya itu judulnya kurang tepat katanya, karena menggunakan arang kayu. Sebetulnya itu untuk memudahkan teman-teman aja untuk memahami bahwa semua hasil bakaran itu oke, kita kategorikan saja sebagai sekam gitu, supaya mudah kita mengkategorikannya dan juga semangat untuk menggunakan sekam itu sendiri. Karena kan nggak sedikit teman-teman kita kesulitan untuk mendapatkan sekam dari padi ya. Nah, jadi kalau tidak ada sekam padi ya udah pakai sekam serbuk gergaji. Nggak ada serbuk gergaji, udah cari daun-daun kering dah. Cari daun-daun kering, dikumpulin, kemudian dibakar. Tapi dijaga ya, jangan sampai dia jadi abu. Ini jadi abu bagian samping, ya kan. Nah, kita masukin lagi. Ini karena dia bercampur dengan ini, jadi agak bercampur dengan rumput basah. Tadi ini pekerja di sini tadi baru itu memotong rumput pakai mesin, sehingga dia mengandung rumput-rumput basah ini yang halus, bercampur dia, jadi sedikit agak sulit dia terbakar karena memang bercampur dengan bahan yang basah ya. Oke, kita tunggu aja sampai selesai. Udah 12 menit. Pokoknya jangan pindah ke channel lain ya, jangan pindah ke tontonan lain sebelum ini tuntas. Oke, ayo dong, aku bantuin, kita kipas dia. Oke, atau biar dia cepat prosesnya, kita biarin aja sambil nanti kita lihat ya berapa banyak yang bisa dimanfaatkan nanti. Oke, kita lanjutkan untuk mengumpul lagi nih. Nah, ini yang bagus nih sebetulnya. Ini lebih banyak nanti bahannya kalau dari buah ini, dari buah akasia ini. Bukan buah sih, apa ya namanya ya, semacam ini, karena dia sudah mengering ini. Apa ya, nah itu kalau udah mengering dia jatuh, ya kan. Kita kumpulin aja. Ini banyak sekali sebetulnya. Oke, wow. Oke, apinya sudah mengarah, asapnya sudah mengarah kemari. Ya, kita biarin aja dulu biar apinya semakin membesar kan. Oke. Ini kita biarin aja dulu ya, itu terbentuk bara itu besar sekali, itu bisa berpotensi untuk menjadi abu. Oke, kita campur lagi dia secara merata. Nah, ya mau nggak mau ya memang nggak mungkin akan semua jadi arang gitu ya, tapi juga sebagian akan jadi abu gitu, karena memang ini dari daun. Cuma pintar-pintar kita
bagaimana ini bisa semaksimal mungkin dia bisa jadi arang. Nah, ini seperti ini sudah menghitam. Ini sebetulnya sudah bisa kita, ini masih ada mentah-mentah ini ya dari rumput. Nah, ini kalau kita sudah bisa manfaatkan, ini sudah bisa dipakai. Ini sudah bisa dipakai ya. Ini sebetulnya sudah bisa disiram, sudah bisa digunakan. Ini bisa dipakai untuk di polybag. Ya kan lumayan ini dari daun loh, dari daun. Nah, yang tanah-tanahnya juga nanti kalau bercampur bisa dipakai juga ya. Jadi saya kemarin lakukan uji coba di cabai keluarga saya itu, yang sempat menggunakan bahan dari daun ini. Oke, apinya sudah kita matikan ya. Oke, ini sebetulnya sudah bisa dipakai. Itu cabenya sangat kritis, sangat ya mengenaskan lah. Setelah saya kasih dia saran untuk, karena di belakang rumahnya banyak daun-daun seperti ini, saya suruh buat bakar, kemudian jadikan arang seperti ini, lihat kan, lumayan kan jadi arang. Oke, nah ini kalau tidak disiram dia akan jadi abu. Oke, segera kita siram. Oke, kita langsung melakukan penyiraman. Oke, kita harus matikan sumber-sumber apinya biar lumayan kan. Ini arang daun loh, tidak kalah dengan arang sekam. Tidak ada alasan bagi kita sebenarnya untuk tidak menanam, apalagi bilang tidak ada sekam lah. Ditambah lagi satu gayung, jadi 3 gayung ini. Nah, oke, semuanya sudah. Nah, saya pikir ini sudah aman. Setelah itu kita lakukan pembalikan untuk mencegah sumber api masih ada yang belum tersiram ya, sehingga bisa menyebabkan sumber api baru gitu. Oh, masih ada yang. Oke, ini udah bagus ya. Pikir sumber api sudah mati karena sudah kita siram, lumayan. Oke, sekarang cara pemakaian. Bagaimana cara pemakaiannya? Oke, arang ini, arang dari daun hasil bakaran kita bisa dicampur dengan tanah ya. Ini 2:1, 2 arangnya 1 tanah kalau cuma menggunakan arang tok. Oke, ingat 2:1, 1 tanah 2 arang. Nah, kalau seperti ini ya kan, setengah tanahnya harus setengah dari ini gitu kan. Bisa di polybag, bisa di karung. Tapi kalau mau Anda bagus hasilnya seperti yang saya lakukan itu, cabai setelah pindah tanam di dalam karung, kasih setengah isi karung ya. Katakan karung seperti ini, yang ya ini karung makanan kucing. Kalau karung biasa itu 50 kg ya. Itu perkembangannya pasti bagus sekali. Bagus sekali, dan saya sudah buktikan di rumah keluarga kemarin setelah dilakukan perbaikan, penanganan ya, dari cabai yang sangat kritis itu, sangat merana dengan daun yang sangat kuning, kemudian juga kena penyakit, kemudian juga medianya sangat kecil sehingga akar itu sudah nggak bisa lagi mengambil makanan secara maksimal. Nah, setelah saya ganti media tanamnya menggunakan karung, itu luar biasa, hasil cabenya sungguh luar biasa gitu ya. Oke, saya akan perlihatkan kepada Anda juga hasil cabai saya yang ditanam menggunakan arang dari serbuk kayu, juga dicampur dengan arang dari daun-daun kering. Oke teman-teman, ini cabai yang saya maksud ya. Ini cabai betul-betul hanya menggunakan sekam, arang ya. Kalau sekam padi enggak, arang serbuk gergaji maksud saya, dengan sisa-sisa daun kering yang dibakar
yang tadi. Inilah hasilnya, Anda bisa lihat ya. Ini bakal buah sangat subur sekali ya, sangat banyak akan menjadi bakal buah, dan ini sudah dipanen selama 2 bulan ya. Ya, ini selama sudah dipanen beberapa kali. Oke, saya akan perlihatkan yang lain ya. Nah, ini juga cabenya ya. Ini kita juga sudah banyak sekali itu teman-teman petik ya. Cabenya sangat rimbun sekali ini cabenya ya. Nah, tapi kalau lihat kondisinya seperti memang saya selama ini mungkin 1 bulan lebih ya nggak pupuk sama sekali, nggak ada pakai pupuk ya, cuma media tanamnya itu lalu menggunakan arang dari serbuk gergaji ya, kemudian rumput-rumput yang saya simpan di dalam, dengan harapan itu bisa menjadi pengganti NPK ya. Tapi kita juga tidak bisa pungkiri bahwa karena musim di sini hujan ya, jadi kena patek. Yang perlu Anda ketahui bahwa sama sekali cabai ini tidak menggunakan pestisida. Oke, saya tidak menggunakan pestisida. Bagaimana caranya? Cegah semut datang ke tanaman Anda. Itu akan membantu, karena faktor yang paling besar penyebab terjadinya keriting daun, penyakit kuning itu adalah jenis hama-hama yang disebabkan oleh semut ya, dan hama-hama lain. Tapi kalau semut Anda bisa halau dari awal, insya Allah tanaman Anda akan bebas daripada hama dan penyakit. Oke, karena kayaknya memang ini semut bersimbiosis dengan semua hama gitu ya. Mau dia thrips, mau dia macam-macam. Kayaknya semut yang jadi target pertama. Ini tidak menggunakan sama sekali pestisida apapun. Ya, saya jamin. Oke, dan ini buahnya sudah diambil berkali-kali, banyak sekali buahnya diambil ya. Bahkan kita di kantor ini banyak sekali yang sudah menikmati buahnya. Dan kalau ngelihat daunnya ini agak kuning dari yang pertama tadi. Ini sudah sebaiknya ini kita gunakan kalsium sebetulnya. Pancing dengan kalsium. Kalau mungkin lebih organik lagi, maksud saya lebih alami lagi ya, itu bisa menggunakan pengganti pupuk buah itu dari kokopit, dari sabut-sabut kelapa ya. Tapi jangan sabut kelapa yang masih baru. Kalau masih baru harus dicuci bersih, tapi pakai sabut kelapa yang sudah lama. Itu bisa membantu sebagai pengganti kalsium, kalium, pupuk buah maksudnya ya. Oke, nah, saya perlihatkan juga ini walaupun segini ya buahnya masih bertahan ya. Saya pruning lalu itu karena dihantam musim hujan, ini buahnya juga bagus, banyak buahnya, ini tidak berhenti ya. Oke, walaupun ini jenis lain kayaknya, ini jenis apa ya. Oke teman-teman semua, itulah bagaimana cara menggunakan arang dari serbuk gergaji maupun arang dari sisa-sisa daun kering ya, yang kita manfaatkan untuk tanaman kita. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa teman-teman semua ya, untuk like, share juga ke teman-teman lain, sekaligus subscribe. Oh ya, oke. Nah teman-teman, sebetulnya kalau pengen tanamannya subur atau mau menggunakan pupuk-pupuk kimia ya, nah, bisa menggunakan kalau kondisi tanaman Anda seperti ini, sudah dalam masa pucuk baru lagi, itu bisa menggunakan bahan yang mengandung NPK Mutiara 1616 atau NPK lain ya, yang mungkin 1515 juga bisa digunakan. Yang penting takarannya jangan berlebihan. Oke teman-teman semua, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya, dan tetap semangat untuk menanam
Ya, jangan lupa like, share, bagikan ke teman-teman lain, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malah ini sudah diterpa angin kemarin ya, lumayan buahnya. Walaupun gini ya, sudah jatuh ke tanah, tapi dia masih bertahan hidup. Oke.